Kutemani pacarku dari nol, ketika sukses ia malah bersama wanita lain hingga aku keguguran. Arini dan Dimas telah berpacaran selama 5 tahun. Mereka saling mencintai dengan tulus. Namun hubungan mereka diwarnai oleh penolakan dari orang tua Arini. Ayah dan ibu Arini tidak pernah menyukai Dimas, terutama karena Dimas masih menganggur dan belum memiliki pekerjaan tetap. Meski Dimas adalah pria yang baik dan setia, orang tua Arini menganggap bahwa ia belum layak untuk menikahi putri mereka. Suatu sore, ketika Arini baru pulang dari bertemu Dimas, ia mendapati ibunya, Bu Santi, duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Tak lama kemudian, Pak Suryo, ayah Arini, datang menghampiri dengan raut wajah yang tak kalah serius. "Arini, duduk di sini," perintah Pak Suryo dengan nada tegas. Arini merasakan ada yang tidak beres. Dengan hati-hati ia duduk di hadapan kedua orang tuanya. "Ada apa, Bu, Pak?" tanya Arini dengan suara yang sedikit gemetar. Bu Santi langsung menjawab, "Ibu dan Bapak sudah lama mau bicara ini dengan kamu, Arini. Kami lihat kamu semakin dekat dengan Dimas, dan Ibu mau tahu apa niat kamu dengan dia." Arini menghela nafas dalam. Ia sudah menduga bahwa pembicaraan ini akan terjadi, namun tetap saja ia merasa gugup. "Bu, Pak, Dimas dan aku memang sudah lama pacaran. Kami serius dan ingin menikah." Pak Suryo mendengus kesal. "Menikah? Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan Dimas sekarang. Dia masih nganggur. Masa depan kamu mau kamu pertaruhkan dengan pria yang bahkan belum bisa menghidupi dirinya sendiri?" Arini mencoba membela Dimas. "Pak, Dimas sedang berusaha. Dia sedang mencari pekerjaan dan aku yakin dia akan dapat pekerjaan yang baik. Aku percaya sama dia." Bu Santi menatap Arini dengan mata berkaca-kaca. "Nah, Ibu paham, kamu sayang sama Dimas. Tapi cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Kamu butuh suami yang bisa memberikan kamu kehidupan yang layak, bukan cuma janji-janji." Arini merasa hatinya teriris mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu orang tuanya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Namun cinta yang ia rasakan untuk Dimas terlalu kuat untuk diabaikan. "Aku tahu, Bu, tapi aku siap menjalani hidup bersama Dimas apapun keadaannya. Aku percaya dia akan berusaha untuk kami," kata Arini dengan suara bergetar. Pak Suryo menggelengkan kepalanya. "Arini, ini bukan masalah kepercayaan saja. Ini soal kenyataan. Kalau kamu menikah dengan Dimas sekarang, kamu hanya akan menderita. Bapak tidak akan merestui pernikahan ini." Air mata mulai menggenang di mata Arini. Ia merasa terjepit antara cinta kepada Dimas dan harapan orang tuanya. Namun ia mencoba tetap tegar. "Tapi Pak, Bu, aku mencintai Dimas. Tolong beri kami waktu. Biarkan Dimas membuktikan bahwa dia bisa menjadi suami yang baik untukku," pinta Arini dengan suara memohon. Bu Santi menghela nafas panjang, lalu menatap Pak Suryo sejenak sebelum berbicara lagi. "Kami tidak mau kamu terluka, Nak. Kalau Dimas memang serius, dia harus bisa membuktikan itu dulu sebelum kami bisa merestui kalian." Pak Suryo menambahkan dengan nada lebih keras. "Tapi selama dia masih nganggur, tidak ada restu dari kami, Arini. Kami sudah tegas soal ini." Arini tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia bangkit dari duduknya, menunduk dan segera menuju kamarnya tanpa berkata apapun lagi. Di dalam kamar ia menangis, merasa hancur antara cinta dan harapan orang tuanya. Setelah mendapatkan penolakan dari orang tua Arini, hati keduanya terasa berat. Namun cinta yang kuat membuat mereka tidak menyerah begitu saja. Bagi Dimas, restu orang tua Arini bukan sekedar izin, melainkan bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap cinta mereka. Meskipun pekerjaannya belum siap, Dimas tidak ingin mengecewakan Arini maupun keluarganya. Ia mulai lebih giat mencari pekerjaan, dengan tekad bahwa suatu hari nanti ia bisa membuktikan dirinya pantas menjadi pendamping Arini. Setiap hari, Dimas mengirim lamaran pekerjaan ke berbagai perusahaan, baik yang kecil maupun besar. Ia tidak pilih-pilih, selama pekerjaan itu bisa memberikan penghasilan yang layak. Ia siap menjalaninya.
Namun pekerjaan di tengah persaingan yang ketat, mencari pekerjaan di tengah persaingan yang ketat tidaklah mudah. Berbagai penolakan diterima, bahkan beberapa kali ia sempat diterima bekerja hanya untuk kemudian diberhentikan karena perusahaan mengalami masalah keuangan. Kesulitan ini kadang membuat Dimas merasa putus asa, namun Arini selalu ada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Arini tahu bahwa Dimas merasa terbebani dengan keadaan mereka. Ia bisa melihat betapa keras Dimas berusaha, dan ini membuatnya semakin mencintai pria itu. Setiap kali Dimas pulang dengan wajah lesu setelah seharian mencari pekerjaan, Arini akan menghiburnya dengan kata-kata lembut dan doa. Baginya, cinta mereka adalah kekuatan yang bisa mengatasi segala rintangan. Arini meyakinkan Dimas bahwa kesulitan ini hanyalah sementara, dan bahwa dengan usaha dan kesabaran semuanya akan berbuah manis. Mereka pun tidak hanya mengandalkan usaha semata, tetapi juga doa. Setiap malam, Arini berdoa dengan penuh keyakinan, memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan terbaik bagi hubungan mereka. Dimas pun mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap agar diberi kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi tantangan ini. Meski perjalanan mereka terasa lambat dan penuh hambatan, Arini dan Dimas tidak kehilangan harapan. Mereka berpegang pada keyakinan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Meskipun orang tua Arini masih bersikap dingin terhadap Dimas, pasangan itu tidak berhenti berusaha. Mereka tahu bahwa restu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Namun mereka percaya, dengan usaha yang keras dan ketulusan hati, restu itu pada akhirnya akan datang. Dalam hati, Dimas berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyerah, bahwa ia akan terus berjuang sampai ia bisa membuktikan kepada orang tua Arini bahwa ia layak untuk mendampingi putri mereka. Dan meskipun jalannya panjang dan penuh liku, Arini dan Dimas yakin bahwa selama mereka bersama, mereka akan mampu mengatasi segala tantangan yang menghadang. Setelah berkali-kali mencoba mencari pekerjaan dan selalu berakhir dengan kekecewaan, Dimas mulai mempertimbangkan opsi lain. Ia sadar bahwa menunggu kesempatan tidak akan membawa perubahan jika ia tidak menciptakan peluang sendiri. Maka, ia memutuskan untuk mencoba usaha kecil-kecilan, sesuatu yang bisa dimulai dengan modal yang minim, namun memiliki potensi untuk berkembang. Ide untuk berjualan roti bakar di pinggir jalan pun muncul. Sederhana namun menjanjikan. Arini yang selalu setia mendukung Dimas tanpa ragu menyambut ide ini dengan semangat. Baginya, apapun yang dilakukan Dimas selama itu dilakukan dengan ketulusan dan niat baik adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan segala sesuatunya. Mulai dari mencari resep roti bakar yang enak, memilih bahan-bahan yang berkualitas namun terjangkau, hingga memikirkan lokasi yang strategis untuk berjualan. Setiap sore, Dimas dan Arini berbelanja bahan-bahan yang dibutuhkan seperti roti, mentega, selai, dan keju. Mereka lalu pulang ke rumah, menyiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Meski usahanya kecil, mereka melakukannya dengan serius dan penuh dedikasi. Dimas mengurus persiapan gerobak dan peralatan memasak, sementara Arini membantu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk malam itu. Saat malam tiba, mereka berdua mulai berjualan di pinggir jalan yang ramai. Di bawah terik lampu jalanan, mereka berdiri berdua, menjajakan roti bakar kepada para pelanggan yang lewat. Arini selalu berada di samping Dimas, membantunya mengurus pesanan dan memberikan semangat. Ia tahu bahwa pekerjaan ini tidak mudah, terutama bagi Dimas yang harus berdiri berjam-jam setiap malam. Namun Arini tidak pernah membiarkan Dimas merasa lebih sendirian. Dengan senyuman dan kata-kata penghibur, ia terus memotivasi Dimas untuk tidak menyerah. Meski usaha ini sederhana, mereka merasakan kebahagiaan yang berbeda. Setiap kali ada pelanggan yang datang dan memuji roti bakar buatan mereka, Dimas dan Arini merasakan kebanggaan yang mendalam. Bagi mereka, usaha ini bukan hanya tentang mencari penghasilan, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama. Mereka saling menguatkan, menikmati setiap momen yang mereka lalui, baik dalam kesulitan maupun kegembiraan. Dimas seringkali kagum melihat betapa kuatnya Arini.
Meski dia sendiri kadang merasa lelah dan putus asa, Arini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Sebaliknya, ia selalu berada di sana, memberikan dukungan yang tak ternilai. Kehadiran Arini di sampingnya membuat Dimas merasa lebih yakin bahwa mereka akan berhasil, bahwa mereka akan mampu mengatasi segala rintangan bersama. Bagi Arini, melihat Dimas bekerja keras untuk masa depan mereka adalah sumber kebahagiaan tersendiri. Meski harus berjualan di pinggir jalan, ia tidak pernah merasa malu atau menyesal. Sebaliknya, ia merasa bangga bisa berjuang bersama Dimas. Bahu-membahu menghadapi tantangan. Setiap malam saat mereka selesai berjualan dan menghitung hasil penjualan, senyum puas selalu menghiasi wajah mereka berdua. Meski hasilnya belum seberapa, bagi mereka setiap rupiah yang dihasilkan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Arini percaya bahwa usaha dan doa mereka akan membawa hasil yang manis. Ia yakin bahwa suatu hari nanti usaha kecil mereka ini akan berkembang dan mereka akan bisa menunjukkan kepada orang tua Arini bahwa pilihan mereka adalah benar. Hingga saat itu tiba, Arini akan terus berada di samping Dimas, menyemangati dan mendukungnya dengan setiap langkah yang mereka ambil. Usaha roti bakar Dimas semakin hari semakin ramai. Apa yang awalnya hanya sekedar usaha kecil di pinggir jalan, kini mulai menarik perhatian banyak orang. Pelanggan terus berdatangan, tertarik dengan aroma roti bakar yang menggoda dan rasa yang dibuat dengan sepenuh hati oleh Dimas. Setiap malam, gerobak mereka selalu penuh dengan antrian, dan seringkali mereka kehabisan stok sebelum waktu jualan selesai. Suatu malam, setelah melayani pelanggan terakhir dan membersihkan gerobak, Dimas duduk bersama Arini di bangku dekat tempat mereka berjualan. Wajahnya terlihat puas, namun di balik senyum itu ada kilauan harapan dan impian yang sudah lama dipendam. Arini, lihat deh, malam ini rame banget. Aku gak nyangka usaha kita bisa sejauh ini, kata Dimas sambil menyeka keringat di dahinya. Arini tersenyum hangat, menatap Dimas dengan penuh kebanggaan. Aku selalu percaya sama kamu, Mas. Kamu orang yang pekerja keras, dan ini semua hasil dari usaha dan doamu. Dimas menundukkan kepala, lalu memegang tangan Arini dengan lembut. Arini, aku udah lama mikirin ini. Tabungan kita udah cukup sekarang. Aku merasa waktunya udah tiba untuk melangkah lebih jauh. Arini menatap Dimas dengan penuh harap, meskipun ia sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan Dimas. Besok, lanjut Dimas dengan suara bergetar sedikit karena gugup. Aku akan datang ke rumahmu, bicara sama orang tuamu, minta izin buat melamar kamu. Air mata bahagia menggenang di mata Arini. Meski ia sudah lama menunggu momen ini, mendengarnya langsung dari Dimas membuat hatinya meleleh. Mas, aku bahagia banget dengar itu. Aku siap apapun yang terjadi, aku akan selalu di samping kamu. Dimas tersenyum lega, menggenggam tangan Arini lebih erat. Doakan aku ya sayang, semoga kali ini mereka ngasih restu. Keesokan harinya, Dimas dengan penuh percaya diri pergi ke rumah Arini. Meski perasaan gugup menyelimuti hatinya, tekadnya untuk melamar Arini membuatnya tegar. Ketika ia sampai di rumah Arini, orang tua Arini, Pak Suryo dan Bu Santi sudah menunggunya di ruang tamu. Dimas pun duduk di hadapan mereka dengan hati-hati. Selamat siang Pak, Bu, sapanya dengan suara yang mantap. Pak Suryo menatap Dimas dengan tatapan tajam, sementara Bu Santi terlihat lebih lembut. Selamat siang Dimas, ada keperluan apa kamu datang ke sini? Tanya Pak Suryo dengan nada formal. Dimas menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Pak, Bu, saya datang ke sini untuk melamar Arini. Saya tahu, dulu saya belum bisa membuktikan bahwa saya layak untuk Arini. Tapi sekarang, saya sudah punya usaha yang berjalan dengan baik. Saya sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Saya mohon, berikan restu kepada kami. Pak Suryo dan Bu Santi saling bertukar pandang. Mereka melihat keseriusan di mata Dimas. Dan setelah sekian lama menolak, mereka mulai menyadari betapa giginya Dimas berjuang demi cinta mereka. Pak Suryo menghela napas panjang lalu menatap Dimas dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Dimas, kami melihat perjuanganmu selama ini.
Kami tahu betapa kerasnya kamu berusaha. Dulu kami ragu, tapi sekarang kami percaya kamu bisa membahagiakan Arini. Dimas menahan nafas, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Arini yang berdiri di samping pintu kamar menyaksikan percakapan itu, menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya bahwa orang tuanya akhirnya memberikan restu. Bu Santi menambahkan, Dimas, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu pantas buat Arini. Kami merestui kalian. Semoga kalian bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Dimas tersenyum lebar, rasa syukur meluap dalam hatinya. Terima kasih Pak, Bu. Saya berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan Arini. Arini berlari menghampiri Dimas, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia memeluk Dimas erat, sementara orang tuanya menatap mereka dengan senyum hangat. Setelah sekian lama berjuang, restu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya diberikan. Cinta mereka yang tulus dan usaha yang keras telah membuahkan hasil. Dan kini mereka bisa melangkah ke tahap selanjutnya dalam kehidupan mereka dengan penuh keyakinan. Dengan restu orang tua, Dimas dan Arini akhirnya melangsungkan pernikahan. Acara pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan itu menjadi momen yang tak terlupakan. Mereka berjanji untuk selalu mendampingi satu sama lain dalam suka maupun duka. Setahun setelah menikah, usaha roti bakar yang dimulai dari gerobak pinggir jalan terus berkembang pesat. Kesuksesan yang mereka raih tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka peluang baru. Dimas mulai melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membawa usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Suatu hari, Dimas mendapat tawaran untuk membuka cabang toko roti bakar di luar kota, di sebuah kawasan yang potensial dengan pasar yang menjanjikan. Dimas menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Namun, ia juga tahu bahwa membuka toko di luar kota berarti harus berjauhan dengan Arini untuk sementara waktu. Meski berat, Dimas yakin bahwa ini adalah langkah penting untuk masa depan mereka, dan ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Arini. Suatu malam, Dimas duduk bersama Arini di ruang tamu rumah mereka, membicarakan rencananya dengan hati-hati. Sayang, aku dapat tawaran buat buka toko di luar kota. Tempatnya strategis dan kalau berhasil ini bisa jadi lompatan besar buat usaha itu, kata Dimas dengan nada penuh harap. Arini yang selalu mendukung setiap langkah Dimas tersenyum lembut, meski ada sedikit rasa khawatir di hatinya. Aku tahu ini penting buat kita, Mas. Meski aku akan sangat merindukanmu, aku yakin ini keputusan yang tepat. Aku percaya kamu bisa mewujudkan impian kita. Dimas menggenggam tangan Arini erat, merasakan kehangatan dan dukungan yang tak pernah putus dari istrinya. Aku berjanji akan sering pulang dan tetap jaga komunikasi. Ini cuma sementara, sampai toko kita bisa berdiri kokoh. Setelah itu, kita bisa menikmati hasilnya bersama. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Arini mengangguk. Aku akan selalu mendoakan kamu, Mas. Semoga semua berjalan lancar. Aku juga akan tetap menjaga rumah ini dan menunggu kepulanganmu. Beberapa minggu kemudian, Dimas berangkat ke kota yang menjadi tujuan barunya. Ia membawa semangat dan harapan besar, sementara Arini tetap tinggal di rumah mereka, menjaga kehidupan yang sudah mereka bangun bersama. Meski terpisah oleh jarak, keduanya tetap terhubung oleh cinta yang kuat dan keyakinan bahwa segala upaya yang mereka lakukan adalah demi masa depan yang lebih cerah. Arini merasakan kekosongan saat Dimas pergi, namun ia terus menguatkan dirinya dengan keyakinan bahwa ini semua demi kebaikan mereka berdua. Ia mengisi hari-harinya dengan doa dan harapan, menunggu saat di mana mereka bisa kembali bersama. Kali ini dengan kesuksesan yang lebih besar di tangan mereka, sementara itu Dimas bekerja keras di kota baru, membawa mimpi dan tekad untuk menjadikan toko roti bakar mereka sebagai yang terbaik, baik di kota asal maupun di kota yang baru. Beberapa bulan setelah Dimas pergi keluar kota untuk membuka toko baru, Arini merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Kabar ini seharusnya menjadi berita yang membahagiakan, namun Arini merasa cemas. Dimas yang dulu selalu ada di sisinya kini semakin jarang pulang. Kesibukan mengurus toko di kota baru membuat Dimas seringkali terpaksa menunda kepulangannya, bahkan hanya untuk sejenak menemui Arini.
Pada awalnya Arini berusaha memahami keadaan Dimas. Ia tahu bahwa membuka toko baru tidaklah mudah dan membutuhkan banyak waktu serta tenaga. Namun seiring berjalannya waktu, Arini mulai merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Dimas seringkali tidak dibalas. Dan jika pun dibalas, balasannya terasa singkat dan dingin. "Mas, aku hamil," ucap Arini dengan nada riang ketika akhirnya berhasil menelpon Dimas, berharap kabar ini bisa membawa mereka lebih dekat lagi. Namun, respon Dimas tidak seperti yang ia harapkan. "Wah, selamat ya sayang. Tapi maaf, aku lagi sibuk banget di sini. Nanti kita bahas lagi kalau aku ada waktu," jawab Dimas dengan nada terburu-buru, seolah kabar kehamilan Arini hanyalah hal sepele yang bisa ditunda. Arini terdiam, merasa kecewa. Sejak saat itu, Dimas semakin jarang menelpon. Dan ketika mereka bicara, Dimas sering terdengar lelah dan tidak tertarik. Arini mulai merasa diabaikan, terutama ketika ngida mulai menyerangnya. Ia sering mendambakan makanan tertentu atau hanya ingin Dimas berada di sisinya untuk menemani. Namun Dimas selalu memiliki alasan untuk tidak pulang. "Mas, aku pengen makan rujak yang ada di dekat rumah, kamu pulang ya," pinta Arini suatu malam. Namun Dimas menjawab dengan nada datar. "Aduh sayang, aku lagi banyak kerjaan di sini. Kamu bisa minta tolong sama tetangga atau pesan lewat aplikasi aja ya." Setiap kali Arini mencoba mendekatkan diri, Dimas justru semakin menjauh. Panggilan telepon sering tidak dijawab, dan ketika Arini mengirim pesan, balasan yang diterima seringkali terlambat dan terasa cuek. Sikap Dimas yang semakin dingin membuat Arini mulai merasa frustasi dan kesepian. Ia merindukan Dimas yang dulu, yang penuh perhatian dan selalu ada di sisinya. Kini yang ia rasakan hanyalah kesepian, meski ia membawa kehidupan baru di dalam perutnya. Malam-malam yang panjang dihabiskan Arini sendiri di rumah, merenungkan perubahan yang terjadi pada suaminya. Ia menangis dalam diam, merasakan kekhawatiran yang semakin besar akan masa depan mereka. Arini mulai bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan yang mereka lakukan sepadan dengan jarak dan rasa sakit yang kini ia rasakan. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kuncinya, namun semakin hari ia merasa semakin sulit untuk menahan perasaan kecewa dan terluka. Kehadiran bayi yang seharusnya menjadi pengingat cinta mereka kini justru terasa seperti beban yang harus ditanggung Arini sendirian. Setiap pagi ia berharap Dimas akan pulang dan membawa kabar baik, atau setidaknya memberikan pelukan hangat yang bisa menenangkan hatinya. Namun, harapan itu semakin pudar seiring dengan sikap Dimas yang makin acuh. Arini mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan harapan dan mimpi yang kini terasa hampa. Rindu dan kekhawatiran yang mendalam membuat Arini nekat mengambil keputusan yang penuh resiko. Keterasingan dan kesepian yang ia rasakan semakin menyiksa, dan tekadnya untuk melihat Dimas secara langsung semakin kuat. Dengan perasaan campur aduk, Arini memutuskan untuk pergi ke toko roti bakar yang dikelola Dimas di luar kota, berharap bisa menemukan jawaban dari semua kegelisahan yang menghantui pikirannya. Arini menaiki kendaraan umum yang membawanya ke kota tempat toko Dimas berada. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pernyataan dan kekhawatiran. Apakah Dimas akan senang melihatnya? Apakah dia akan memberikan penjelasan yang memuaskan? Atau mungkin ada alasan lain di balik sikap Dimas yang semakin dingin? Setibanya di toko roti bakar, Arini merasa deg-degan. Ia melihat toko yang ramai dengan pelanggan, lampu-lampu terang, dan aroma roti bakar yang khas menyambutnya. Namun saat ia masuk ke dalam toko, suasana yang menyenangkan seketika berubah menjadi kecemasan ketika ia tidak melihat Dimas di belakang konter. Arini mencoba bertanya kepada beberapa karyawan toko, namun tidak ada yang tahu pasti keberadaan Dimas saat itu. Ketika Arini terus mencari, rasa cemas dan bingung mulai melanda hatinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres, seolah ada yang disembunyikan oleh Dimas. Keberadaannya yang tidak terduga dan ketidakpastian yang mengikutinya membuatnya merasa semakin terasing. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan ia mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Sambil terus mencari, Arini memutuskan untuk menunggu di luar toko. Matanya memandang ke arah jalan,
berharap Dimas akan muncul dari arah yang sama seperti ketika ia masuk ke toko. Beberapa saat kemudian matanya menangkap sosok yang familiar. Dimas datang dari arah jalan dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Wanita itu tampak mesra, bergandengan tangan dengan Dimas sambil tertawa dan bercakap-cakap dengan ceria. Arini merasa seperti terhantam petir. Pandangannya terfokus pada Dimas dan wanita itu. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat kedekatan mereka. Setiap gerakan wanita itu, setiap senyuman dan tatapan yang dibagikan kepada Dimas terasa seperti duri yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Dimas yang awalnya tidak menyadari kehadiran Arini, tiba-tiba melihatnya berdiri di luar toko dengan wajah yang tampak pucat dan penuh kesedihan. Wajahnya berubah terkejut dan cemas ketika ia menyadari bahwa Arini sedang memandang mereka. Arini merasakan semua harapannya runtuh dalam sekejap. Ia merasa terjebak antara rasa sakit dan kemarahan. Tidak tahu harus berbuat apa. Wanita cantik di samping Dimas tampak bingung melihat reaksi Dimas. Sementara, Dimas sendiri terlihat tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada Arini. Atmosfer di sekitar mereka terasa tegang, dan Arini merasa seluruh dunianya runtuh di hadapannya. Arini berusaha menahan air mata, berbalik dan berjalan menjauh dengan langkah yang penuh kesedihan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas kepingan hati yang hancur. Rasa kecewa dan pengkhianatan yang mendalam mengisi kepalanya, dan ia merasa seperti kehilangan segala sesuatu yang pernah ia anggap penting. Dimas berlari mengejar Arini, namun tidak bisa menghentikan Arini yang sudah terlalu jauh. Suara langkah kaki dan panggilan Dimas terbuang sia-sia di malam yang penuh kepedihan ini. Arini meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur, dan Dimas pun tetap berdiri di sana, bingung dan tertegun menyadari betapa jauh ia telah melukai orang yang paling dicintainya. Arini pulang ke rumah dengan perasaan hancur, mata merah karena menahan tangis dan hati yang terasa remuk. Setibanya di rumah, ia duduk di sofa dengan kepala tertunduk, mencoba menenangkan dirinya sambil menunggu Dimas datang. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk, dan ia bertekad untuk mendapatkan penjelasan dari Dimas tentang apa yang baru saja dilihatnya. Tak lama setelah Arini sampai di rumah, Dimas akhirnya tiba. Ia terlihat lelah dan tertekan, tetapi ekspresi wajahnya berubah menjadi kaget saat melihat Arini yang menunggunya di ruang tamu. Dimas menghampiri Arini dengan langkah ragu, merasa semakin terjepit oleh situasi ini. "Arini, kenapa kamu di sini?" tanya Dimas, mencoba menyembunyikan rasa bersalah di suaranya. Arini mengangkat kepala, matanya menatap Dimas dengan penuh luka. "Jadi, kamu akhirnya datang juga. Aku sudah cari kamu ke toko dan melihat apa yang sebenarnya kamu sembunyikan." Dimas tampak semakin cemas. "Arini, jangan bohong lagi," potong Arini dengan nada marah. Air mata mulai mengalir. "Aku melihat kamu bersama wanita itu, Dimas. Aku melihat bagaimana kamu menggandeng tangannya. Bagaimana kamu tersenyum padanya. Apa semua ini? Apa kamu masih peduli padaku?" Dimas terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bersalah dan bingung, namun tidak bisa menyembunyikan kenyataan. "Arini, aku minta maaf. Itu tidak seperti yang kamu kira." "Jadi apa yang aku lihat itu bukan kenyataan?" tanya Arini dengan nada sarkastis. Suaranya pecah karena emosi. "Aku sudah menunggu kamu, mendukung semua keputusanmu, dan apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan. Kamu tidak hanya jauh secara fisik, tapi juga emosional. Aku merasa sendirian, dan ini adalah bagaimana kamu membalas semua pengorbanan yang aku lakukan." Dimas mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menarik tangannya dengan kasar. "Arini, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah, tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Wanita itu, dia hanya seorang karyawan yang membantuku. Kami tidak. Jangan berdosa lagi." Arini berteriak. Suaranya bergetar penuh kemarahan dan kesedihan. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Semua ini sudah jelas. Kamu lebih memilih wanita itu daripada keluarga yang harusnya kamu jaga. Aku hamil, dan kamu tidak ada di sini untukku." Dimas merasa terhimpit oleh kata-kata Arini. Ia merasakan betapa dalamnya luka yang telah ia sebabkan, dan setiap kata Arini terasa seperti pukulan yang menyakitkan. "Arini, aku tahu aku salah. Aku memang tidak ada untukmu, dan aku sangat menyesal. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku akan berusaha memperbaikinya." Arini menatap Dimas dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan.
Aku tidak tahu apakah itu cukup, Dimas. Apa kamu tahu betapa sakitnya melihat orang yang kamu cintai berpaling dari kamu? Aku sudah kehilangan kepercayaan dan merasa terabaikan. Apa kamu mengerti itu? Dimas terdiam, tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa segala sesuatu usaha dan kata-kata maafnya mungkin tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah ia sebabkan. Suasana di antara mereka penuh dengan ketegangan, dan Arini merasa seolah dunia yang telah ia bangun bersama Dimas runtuh dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Arini mengalihkan pandangan dan berjalan menuju kamar. Aku butuh waktu untuk sendiri, Dimas. Aku tidak bisa terus menghadapi semua ini saat ini. Dimas berdiri di sana, merasa tertekan dan hancur, menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Sementara Arini mengunci diri di kamar, menangis dalam kesendirian. Dimas merasa terjepit oleh penyesalan dan rasa sakit yang mendalam. Mereka berdua terjebak dalam penderitaan yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan yang telah merusak hubungan mereka. Dan masa depan mereka kini dipenuhi oleh ketidakpastian dan keraguan. Setelah pengkhianatan Dimas terungkap, Arini merasa hidupnya hancur. Keberadaan wanita lain di sisi Dimas membuat hatinya terasa remuk dan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Terlebih lagi, ketidakstabilan emosional yang dialaminya berkontribusi pada berita yang sangat memilukan. Arini mengalami keguguran. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh tangisan dan kesedihan yang tak tertahan. Arini menghabiskan waktu di kamar, merasa seolah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Kehamilan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi pengingat akan segala penderitaan yang dialaminya. Setiap kenangan tentang calon buah hati yang hilang hanya menambah rasa sakit yang dirasakan. Rasa kehilangan ini jauh lebih besar dari sekedar fisik. Ia merasakan kehilangan kebahagiaan dan harapan yang sebelumnya diimpikannya bersama Dimas. Pengkhianatan yang dilakukan Dimas kini tidak hanya menyisakan luka emosional, tetapi juga menyebabkan dampak yang menyakitkan secara fisik dan mental. Setiap sudut rumah yang pernah mereka rencanakan untuk dibagi bersama, kini terasa asing dan menyedihkan. Di tengah keputusasaan, Arini merasa tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan dalam pernikahannya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan dan keputusasaan yang mendalam. Meskipun mencoba untuk mencari kekuatan dan alasan untuk melanjutkan, hati dan pikirannya sudah terlalu terluka. Dalam keadaan putus asa dan hati yang hancur, Arini akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang berat namun diperlukan, meminta cerai dari Dimas. Ia menyadari bahwa pernikahan mereka telah hancur dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dengan mata yang penuh air mata dan hati yang berat, Arini menghubungi Dimas untuk menyampaikan keputusannya. Ketika Dimas menerima kabar dari Arini, ia merasa terkejut dan hancur. Meskipun dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya, mendengar permintaan cerai dari Arini adalah pukulan terakhir yang sangat menyakitkan. Dimas berusaha untuk berbicara dan mengajukan penjelasan, namun Arini telah mengambil keputusan yang tegas. Arini, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah salah dan menyakiti kamu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya, kata Dimas dalam nada putus asa. Arini menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Dimas, ini bukan hanya tentang maaf. Aku sudah terlanjur sakit dan terluka. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku membutuhkan kehidupan baru jauh dari semua ini. Dimas merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hubungan mereka. Arini sudah membuat keputusan dan tidak ada alasan untuk memaksanya untuk berubah. Dengan hati yang hancur, Dimas akhirnya setuju untuk proses perceraian. Setelah proses perceraian resmi selesai, Arini kembali ke rumah orang tuanya dengan perasaan campur aduk. Perjalanan kembali ke rumah terasa seperti perjalanan pulang dari medan perang, penuh dengan luka dan kelelahan emosional. Setibanya di rumah orang tua, Arini merasa cemas dan malu. Ia tahu bahwa kembali ke rumah setelah semua yang terjadi bukanlah hal yang mudah, terutama setelah meninggalkan rumah mereka dengan kemarahan dan ketidakpuasan sebelumnya. Ketika Arini membuka pintu rumah orang tuanya, ia disambut oleh suasana yang hangat dan penuh kasih.
Ibunya Dasima segera menghampirinya dengan pelukan hangat. "Anakku, kamu sudah kembali," serunya. Suaranya penuh dengan kelegaan dan kasih sayang. Sementara itu ayahnya Ratno berdiri di samping dengan ekspresi campur aduk antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Arini merasa air mata mulai menggenang di pipinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang penting, momen di mana ia harus mengungkapkan rasa penyesalan dan meminta maaf atas sikapnya di masa lalu. Dengan suara bergetar, Arini mulai berbicara. "Mah, Pa, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah banyak salah dan marah saat kalian tidak merestui hubungan aku dengan Dimas. Aku merasa sangat egois dan tidak memahami betapa pentingnya nasihat kalian." Dasima mengelus punggung Arini dengan lembut, menenangkan putrinya. "Anakku, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami selalu mencintaimu, dan kami siap menerima kamu kembali apa adanya. Kami tahu kamu telah melalui banyak hal, dan kami di sini untuk mendukungmu." Ayah Arini, Ratno, mendekat dan berkata dengan lembut. "Kami tahu, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Yang penting sekarang adalah kamu bisa merasa tenang dan bahagia. Kami akan mendukungmu untuk memulai lagi." Arini merasakan beban yang berat mulai sedikit terangkat dari pundaknya. Rasa syukur mengalir dalam dirinya, menyadari betapa beruntungnya ia memiliki orang tua yang selalu siap mendukungnya, tanpa syarat. Ia merasa lega mengetahui bahwa ia tidak harus menghadapi kesedihan dan luka di hatinya sendirian. Setelah pengkhianatan Dimas terungkap, Arini merasa hidupnya hancur. Kehilangan yang dialaminya semakin mendalam ketika dia mengalami keguguran. Momen yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, menunggu kelahiran anak pertama, sekarang berubah menjadi tragedi yang meremukkan hati. Hari-hari setelah keguguran terasa seperti terowongan gelap tanpa ujung. Arini berbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh kesunyian yang menyakitkan. Setiap rasa mual, setiap nyeri fisik, dan setiap kesedihan emosional terasa seperti pukulan yang terasa menyakitkan. Arini merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Bayangan calon buah hati yang hilang mengganggu pikirannya, dan dia merasakan kekosongan yang mendalam di dalam dirinya. Ketika kabar keguguran tersebar, Arini menerima simpati dan dukungan dari beberapa teman dekat. Tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan emosional yang dirasakannya. Setiap kali diisi dengan kesedihan dan penyesalan, dan setiap malam dipenuhi dengan tangisan yang tak kunjung berhenti. Arini merasa bahwa keguguran bukan hanya kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan harapan dan kebahagiaan yang pernah ia impikan bersama Dimas. Hatinya terasa hancur untuk kedua kalinya. Pertama karena pengkhianatan Dimas, dan kedua karena kehilangan anak yang sangat diinginkannya. Pengkhianatan yang dilakukan Dimas yang membuatnya merasa dikhianati dan disakiti, terasa digabungkan dengan kehilangan yang sangat pribadi dan mendalam. Arini merasakan campuran rasa sakit yang tak tertandingi, di mana setiap kenangan indah tentang kehamilannya kini menjadi pengingat akan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Beberapa minggu setelah Arini kembali ke rumah orang tuanya, hidupnya mulai berusaha normal kembali. Dia mudah beradaptasi dengan rutinitas barunya dan mencoba untuk menemukan kembali dirinya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terpecah ketika Arini mendengar kabar mengejutkan. Berita tentang pernikahan Dimas dengan wanita yang berselingkuh dengannya mulai menyebar. Kabar itu datang dari seorang teman lama yang masih memiliki hubungan dengan Arini. Mendengar berita tersebut, Arini merasa gelombang emosi yang sangat intens. Marah, sedih, dan kecewa bercampur aduk di dalam hatinya. Ia merasa seperti dilukai sekali lagi oleh keputusan Dimas untuk melanjutkan hidupnya dengan wanita yang sudah merusak hidupnya. Arini bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Meskipun hatinya hancur, Arini tahu bahwa memikirkan Dimas dan pernikahannya tidak akan membantunya sembuh dari luka yang ada. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan mengalihkan fokusnya pada pemulihan. Ia mulai melakukan aktivitas yang menyenangkan, mengikuti hobi, dan berusaha membangun kembali hidupnya dengan cara yang positif. Dukungan dari orang tua sangat membantu dalam proses ini. Meski kabar tentang Dimas telah menyisakan rasa sakit di hati Arini,
Beberapa bulan kemudian, Arini sedang menjalani rutinitasnya di rumah orang tuanya ketika ia melihat sebuah pemandangan yang tidak terduga. Dimas muncul di depan rumahnya dengan penampilan yang sangat buruk. Kulitnya tampak pucat dan lelah dan raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dia tampak bersujud di depan orang tua Arini, Dasimah dan Ratno dengan penuh rasa malu dan penyesalan. Dimas berbicara dengan nada yang penuh dengan keputusasaan. "Pak, Bu, saya tahu saya telah banyak membuat kesalahan. Saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan, dan saya sangat menyesal. Wanita yang saya cintai ternyata hanya mengincar harta saya. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia meninggalkan saya begitu saja." Dasimah dan Ratno merasa terkejut dengan penampilan Dimas dan cerita yang ia sampaikan. Mereka mendengarkan penjelasan Dimas dengan rasa iba, tetapi juga dengan sikap yang penuh pertimbangan. Dimas menjelaskan bagaimana semua yang telah ia perjuangkan untuk membuka toko roti bakar dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Arini yang mendengar dari dalam rumah merasa campur aduk. Dia mengamati dari jauh bagaimana Dimas berada dalam posisi yang sangat melelahkan dan penuh penyesalan. Meskipun ia dapat merasakan sedikit simpati terhadap keadaan Dimas, dia juga menyadari bahwa penyesalan yang ditunjukkan Dimas sudah terlambat untuk mengubah apa yang telah terjadi. Ketika Dimas selesai meminta maaf dan meninggalkan rumah, Arini merasa hatinya kembali hancur. Meskipun ia mengerti bahwa Dimas mengalami kesulitan, dia merasa bahwa segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan untuknya sudah tidak berarti lagi. Penyesalan Dimas tidak menghapus rasa sakit dan luka yang telah ditinggalkannya. Bagi Arini yang kini telah berusaha membangun kembali hidupnya, segala yang telah terjadi menjadi pelajaran berharga meskipun penuh dengan penderitaan. Dengan perasaan campur aduk, Arini berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depannya. Ia melanjutkan proses penyembuhan dan berusaha untuk fokus pada kehidupan barunya. Meskipun hatinya masih memerlukan waktu untuk benar-benar sembuh dari luka-luka yang mendalam. Setelah menghadapi serangkaian peristiwa yang menyakitkan, Arini akhirnya mencapai titik di mana ia harus membuat keputusan penting untuk dirinya sendiri. Meskipun hatinya masih menyimpan cinta dan kenangan indah tentang Dimas, ia menyadari bahwa melanjutkan hidup dengan fokus pada masa lalu hanya akan menghambat proses penyembuhan dan pertumbuhannya. Ia memutuskan untuk memilih jalan menuju pemulihan dan kebahagiaan yang baru. Arini mulai dengan mengambil langkah-langkah kecil untuk mencintai dirinya sendiri. Ia mulai rutin berolahraga dan merawat kesehatan fisiknya. Setiap pagi ia berjalan di taman, menikmati udara segar dan merasakan kedamaian yang baru. Ia juga mendaftar untuk kelas-kelas yang selalu ingin ia coba, seperti seni dan menulis, untuk mengisi waktu dan menyalurkan kreativitasnya. Aktivitas-aktivitas ini membantu Arini merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Dia juga meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman lama dan orang-orang yang mendukungnya. Melalui pertemuan ini, Arini merasakan kehangatan dan dukungan sosial yang penting dalam proses penyembuhannya. Teman-teman dan keluarga seringkali mengajaknya untuk melakukan kegiatan sosial, dan Arini merasa terhibur dan terhubung kembali dengan dunia di sekelilingnya. Selama proses ini, Arini belajar untuk menghadapi perasaan dengan cara yang lebih sehat. Ia mulai menghadiri sesi konseling, di mana ia bisa berbicara tentang pengalamannya dan mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan. Di sana, Arini belajar untuk memproses rasa sakitnya dan mengubah menjadi kekuatan untuk maju. Arini juga menyadari bahwa membangun kebahagiaan dari dalam diri sendiri adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dia belajar untuk menghargai dan mencintai dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada perjuangan atau cinta dari orang lain. Melalui perjalanan ini, Arini menemukan kekuatan baru dalam dirinya dan mulai merasa lebih nyaman dengan siapapun dirinya sebenarnya. Meski sesekali teringat pada masa lalu dan kenangan-kenangan bersama Dimas, Arini berusaha keras untuk tidak membiarkan kenangan-kenangan itu mengganggu kebahagiaannya. Ia fokus pada masa depan yang cerah dan pada hal-hal yang membuatnya bahagia. Arini membangun harapan baru dan impian untuk masa depannya tanpa bayang-bayang Dimas. Dengan tekad yang kuat dan semangat baru, Arini memulai babak baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa jalan ke depan mungkin tidak selalu mulus, tetapi ia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang datang.
Ia merasa siap untuk menyambut kebahagiaan dan kesempatan baru yang akan datang, dan dengan penuh harapan ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa hidupnya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Arini akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya dan memulai hidup baru dengan penuh optimisme. Meskipun cinta untuk Dimas masih ada di dalam hatinya, ia memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi masa depannya. Dengan hati yang lebih kuat dan tekad yang lebih besar, Arini siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan keyakinan dan kebahagiaan baru.